Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Fa innal asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Mahdi rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini kita dipertemukan dalam kegiatan kajian rutin yang insya Allah akan senantiasa menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena al-imanu yazidu wa yankus, iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Bertambahnya keimanan itu karena ketaatan kita kepada Allah, dan berkurangnya keimanan itu dikarenakan kemaksiatan kita kepada Allah. Maka mari kita senantiasa selalu meningkatkan keimanan dengan memperbanyak amal solih dan ketaatan kita kepada Allah. Apalagi kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Dalam salah satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bi'amalin fitan ka qita'il lailil mudlim yusbihu rajulan mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Kata Rasulullah, bersegeralah kalian atau berlomba-lombalah dalam beramal solih sebelum datangnya fitnah. Karena apa? Akan datang zaman yang penuh fitnah, kaqita'il lailil mudlim, seperti potongan malam yang pekat. Kenapa Rasulullah menyebut
malam yang pekat. Malam itu kan sesungguhnya sudah menunjukkan kondisi yang gelap. Lail membutakan mata manusia, sehingga seseorang itu akan sulit membedakan mana yang hak dan yang batil. Nah, ini hadisnya sekedap. Dari Qutaibah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Al-A'la bin Muhammad. Bersegeralah, badiru bi'amalin fitanan kakita'il lailil mudlim. Masya Allah, hadis ini memberikan kabar kepada kita bahwasannya akan datang sebuah masa, suatu masa yang di saat itu orang-orang sudah mulai dibutakan dengan dunia. Gelap mata, banyak orang gelap mata, Pak. Perkara uang 10.000 saja terkadang bisa menghilangkan nyawa seseorang. Tidak peduli perbuatannya itu apakah merugikan orang lain atau tidak. Beberapa hari yang lalu kita mungkin melihat berita di media di Wadas itu, pengukuran tanah mawar kok sampai melibatkan polisi yang begitu banyak, sampai ada beberapa warga yang ditangkap juga. Tapi alhamdulillah sudah dibebaskan. Itu kan pimpinan pusat Muhammadiyah juga mengeluarkan surat itu, lembaga hukumnya, supaya tidak melakukan tindakan yang keras terhadap masyarakat sekitar. Banyak mengorbankan rakyat demi kepentingan pribadinya. Yusbihu rajulan mu'minan. Lihat, yusbihu rajulan mu'minan wa yumsi kafiron. Pagi hari seorang laki-laki itu masih beriman, sore harinya sudah kafir. Kita bisa memaknai arti kafir di sini juga tidak langsung berlepas dari keimanan itu secara langsung, tapi sedikit demi sedikit nilai-nilai keimanannya itu berkurang, hingga akhirnya terjerumus dia kepada kekafiran yang sebenarnya. Makanya Nabi mengajarkan doa, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda. Kalau kita mendoakan orang banyak, Allahumma inna. Kalau untuk doa kita pribadi, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk. Wat tuqa, dan ketakwaan. Wal afafa, dan maafmu. Wal ghina, dan kekayaan. Kekayaan ini tidak hanya diukur juga dengan materi, tapi
Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan laisal ghina an kasratil ard. Bukanlah kekayaan itu banyaknya harta. Walakinnal ghina ghina'un nafs. Tapi kekayaan yang hakiki adalah kayanya hati. Berapa banyak orang kaya raya tapi hidupnya tidak tenang, dikejar-kejar KPK ya, sampai melarikan diri keluar negeri, gak tenang uripe, padahal duwike akeh. Tapi ada tukang becak ya. Tukang becak setiap Jumat itu, setiap Jumat dia gratiskan becaknya, Pak. Jadi setiap Jumat dia tidak menarik ongkos kepada orang yang naik becaknya. Qadarullah suatu ketika ada orang kaya kok kepingin numpak becak. Niki sing ngatur Gusti Allah. Wonten wong sugih kok kepingin numpak becak, padahal nggih enggak ada mercy. Nek kula jenengan kan mersikil. Nek minggu ngoten niku ya, mersikil. Niki wong sugih tenanan. Kok ndilalah kepingin numpak becak. Kok darullah yang ditumpaki adalah bapak ini yang diberhentikan. Ingin diantar ke suatu tempat, ketika sampai pada tujuan mau bayar ndak mau. Zaman sakniki ana wong gak arep duwe. Padahal tukang becak tadi kalau secara materi sugih mboten. Mboten. Lho orang kaya ini bingung. Lah ya zaman-zaman ini kok ana wong gak arep duwe. Lho kenapa Pak ndak mau saya kasih uang? Ndak apa-apa, memang setiap Jumat saya gratiskan. Saya sedekah dengan tenaga. Di hari Jumat siapa saja yang naik becak saya gratiskan. Tanger-tanger wong sugih wae ono wong model ini sih. Ya. Padahal jaraknya jauh. Ya. Akhirnya dia nyuruh bawaannya, tutno wong iki, tutno. Kalau ono mainan di selidik ono. Diselidiki ya kondisi rumahnya sangat sederhana. Jauhlah dari kata mewah, sangat sederhana, kehidupannya sederhana, atau bisa dibilang kurang mampu juga. Akhirnya 1 minggu berikutnya datang ke rumah bapak ini. Nah pikiran orang kaya ini tadi apa? Dia nggak pengen ngasih hadiah rumah, mobil. Mobilnya banyak, mungkin dia berpikir wis motorku tak kekno siji, ndak. Pikirannya orang kaya ini ingin memberangkatkan bapak itu haji beserta istrinya. Nah, si tukang becak ini juga punya cita-cita naik haji, ada tabungan di rumah, sedikit demi sedikit dikumpulkan. Masya Allah. Kalau hati sudah membersamai karena Allah, pasti akan Allah berikan jalan. Dipertemukan karena Allah. Kita dicontoh bagaimana kekayaan itu tidak hanya diukur dengan materi. Makanya beramal solih pun badiru bi'amalin fitanan, bersegeralah melakukan amal solih sebelum terjadinya fitnah semampu kita, bapak-bapak. Maka dalam surat Shaf ya, yang saya baca tadi, memang yang pertama berjuang di jalan Allah itu dengan harta, memang dengan harta. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi
perdagangan yang Allah tawarkan kepada manusia. Ada sebuah perdagangan yaitu tujahiduna fi sabilillah. Surat As-Saff ini salah satu surat yang mendasari gerakan dakwah Muhammadiyah. Surat As-Saff ayat berapa? Ayat 8. Ayat ke-10. Hal adullukum ala tijarah. Kadang kita ditawari keuntungan dunia itu, contoh lah, Pak, kula nggak ada tanah omboe 1 hektar, tak dol 2M. Komisi sampean nek iso ngedolno komisine 20%. Sregep mboten, Pak? Tanah rego 2M komisine 20%. Pinten, Pak? Kalih 200. Kinten-kinten angsal tawaran ngoten seneng mboten? Facebooknya langsung dipasang bendino, dijual tanah 1 hektar lokasi ini, lokasi ini. Angsal tawaran saking menungso. Maka fitnah dunia yang pertama memang adalah harta. Kalau kita ke surat Ali Imran, fitnah dunia yang pertama itu minan nisa. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Perempuan. Kalau di hadis yang lain ada fitnah dunia itu harta. Ya, makanya ada yang mengatakan harta tahta wanita. Ya ini yang kebanyakan menggelincirkan manusia. Makanya terkadang orang itu ya kalau sudah gelap mata urusan dunia wis gak ngurus, wis kabeh disebet. Sore hari beriman, pagi harinya sudah kafir. Sebaliknya ada orang yang sore hari, pagi hari iman, sore kafir. Sore hari iman, paginya kafir. Mereka menjual agamanya dengan kesenangan dunia. Ya bi'u dinahu, ya bi'u ahaduhum. Kalau di hadis ini matanya ahaduhum, ada di hadis yang lain langsung ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunia. Mereka menjual agamanya dengan kesenangan dunia. Ada yang tidak jual agama langsung, ada yang pindah agama memang. Ya. Dulunya ustadz, kemudian pindah agama, ya. Menjelek-jelekkan Islam. Ya, ada Saifuddin Ibrahim, ya. Jenenge apik Pak, Saifuddin Ibrahim. Alhamdulillah anaknya ndak ikut bapaknya. Kenapa Ustaz? Sekarang sudah goyang. Mudah-mudahan dapat hidayah. Ya.
Anaknya nggak mau, pernah diundang di An-Nur, sadar ya. Dunia Pak, Masya Allah, yang ditawarkan oleh gereja itu luar biasa. Mau materi berapapun dikasih. Makanya alhamdulillah kita. Ada orang yang nggak jual agamanya langsung, secara langsung terang-terangan gitu, pindah agama kemudian memusuhi Islam. Ada yang masih Islam. Tapi kalau dalam surat As-Saff tadi kita lihat, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Yuriduna, mereka menginginkan, liyutfi'u nurallah, memadamkan cahaya Allah, biafwahihim, dengan mulut mereka. Kemarin rame Pak ya, bagaimana Bupati Sidoarjo mengeluarkan statement mengatakan ada bunker senjata di salah satu masjid. Alhamdulillah teman-teman dari pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah sudah cross check ke masjidnya. Masjidnya binaan Muhammadiyah lagi ya, di Sedati. Tidak ada Pak, ternyata perlu diluruskan. Perlu di cross check, tabayun makanya. Ada yang lebih parah, menjelek-jelekkan ulama-ulama kita. Kemarin ramai Ustaz Khalid bahasa lama itu perkara wayang. Masya Allah. Beberapa waktu yang lalu juga banyak orang-orang yang dengan lisannya menjelek-jelekkan agama Islam. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Mengatakan Islam itu budaya Arab. Mereka tidak langsung menjual agamanya. Ya bi'udinahu bi'aradun minad dunya. Katakan dia murtad, enggak. Tapi kemunafikan sudah menggerogoti hatinya. Sifat-sifat kemunafikan sudah tampak. Ini sejak zaman Rasulullah sudah ada. Bendina nggih salat kali Kanjeng Nabi, tapi hatinya masih benci dengan Islam. Wayahe perang ngobong-ngobong, kaya apa kon melok perang? Anak bojomu lho ndok omah, mbok tinggal ya apa? Nek kon mati ya apa lah rondo bojomu. Ya obong-obong. Akhirnya di beberapa peperangan itu banyak orang-orang munafik itu yang kembali. Tapi apa jawab Allah? Wallahu mutimmu nuri. Allah tetap sempurna cahayanya. Tidak akan redup cahaya Allah, tidak akan redup cahaya Islam itu. Pasti akan ada orang-orang yang membela agama Allah. Kemarin viral video ya, kakak kelas di Al-Islah, Ustaz Mustaqim Dahlan ya, di Jakarta. Sekarang ceramah agak nyinggung-nyinggung pemerintah ya, langsung dipendeli kali intel.
Kapan hari saya khutbah Jumat di Al Mukminun, Pak? Masjid Al Mukminun Jemundo itu. Ya. Saya bahas mengapa Indonesia itu banyak terjadi bencana. Karena banyak pemimpin-pemimpin yang dolim. Ya. Banyak ulama yang ditangkap. Saya nggak nyebut nama lembaga cuma. Bahkan perzinahan mau dilegalkan, saya bilang gitu. Bagaimana Allah tidak murka? Habis khutbah Jumat ada bapak-bapak datang, Ustaz, datang ke saya, betul semrap niku intel lama boten. Ustaz, kalau khutbah nggak usah bahas-bahas nyinggung pemerintah. Gini banyak. Yang saya sampaikan ayat, hadis. Ya. Saya nyebut lembaga enggak? Saya bilang gitu. Mboten. Saya nyebut nama perseorangan enggak? Mboten. Ya enggak apa-apa. Enggak usah ada yang tersinggung. Dasarnya jelas Quran, hadis. Ya. Ini loh memang walau karihal kafirun. Ya. Banyak orang yang ingin memadamkan cahaya Allah dengan lisannya, mengatakan Islam itu radikal. Pondok pesantren itu sarang teroris. Kan pol nemen ini. Berarti kula niki termasuk lulusan pondok, berarti secara enggak langsung elokno. Umpama dituntut kena itu yang bilang. Cuma terkadang hukum di negara kita itu sudah tidak adil. Ya. Berapa banyak orang-orang yang mulutnya banyak melecehkan Islam, menistakan Islam, dilaporkan berkali-kali ya tetap tidak diproses. Ada ustaz-ustaz kita videonya dipotong gini dilaporkan kena pasal undang-undang ITE. Ya. Yuriduna liyudfi'u nurallahi bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Tapi Allah tetap sempurna cahayanya. Walau karihal kafirun, sekalipun banyak orang kafir yang tidak menyukai. Gerakan mereka akan terus masif, tidak akan berhenti. Ayatnya jelas, surat Al-Baqarah. Walan tardo angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Surat Al-Baqarah ayat 120. Sampai kapanpun mereka tidak akan ridho. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Orang-orang Yahudi Nasrani itu tidak akan ridho hatta tattabi'a millatahum, sampai kita mau mengikuti ajaran mereka. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakan sesungguhnya sebenar-benarnya petunjuk adalah petunjuk Allah. Kemarin itu 14 Februari sama wanti-wanti itu anak-anak, jangan sampai ada yang merayakan Valentine Day. Saya sampaikan di anak-anak SMA itu di beberapa daerah itu, Masya Allah Pak, luar biasa. Ngapunten, penjualan kondom menjelang Valentine Day itu meningkat.
rusak semuanya, rusak generasi kita. Mereka ingin membuktikan cintanya dengan melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Dan itu fakta menjelang Valentine Day. Bagaimana Allah tidak murka? Kemaksiatan sudah merajalela dengan terang-terangan, dengan terang-terangan sudah tidak lagi ada rasa malu. Makanya kita kembali ke surat Al-A'raf itu, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri itu beriman, bertakwa, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, akan Allah bukakan keberkahan minas sama wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi kalau penduduk negeri itu sudah banyak yang mendustakan Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, berpaling dari peringatan Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Maka Allah akan berikan kesempitan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah akan azab mereka sebab apa yang telah mereka perbuat. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza tabaya'tum bil 'ainah, kalau jual beli kalian itu sudah dengan 'ainah, wa raditum bizar'in, kemudian kalian disibukkan ridho dengan zar'in, perkebunan, sawah, ladang, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian berpegang terhadap, lebih seneng gocoki adnabal baqar, ekor-ekor hewan ternak kalian. Sibuk dengan sawahnya, sibuk dengan ingon-ingon. Wa taraktumul jihad, kemudian kalian meninggalkan jihad. Sallatallahu alaikum dillan, maka Allah akan timpakan kepada kalian dillan. Masya Allah. Allah akan berikan timpakan kepada kita orang-orang yang sudah meninggalkan perjuangan membela agama Allah, kehancuran. La yanzi'uhu, tidak akan dicabut, tidak akan dicabut. Petaka itu tidak akan dicabut, kegelapan itu tidak akan dicabut. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, penting sekali untuk haji. Ini salah satu sarana, salah satu sarana untuk memperkuat kembali ukhuwah kita. Dalam hadis yang lain Rasulullah katakan, subhanallah, mada unzila lailatu minal fitnah, mada unzila minal khazaini min yuqidu sawahibal hujurati ya rubba kasiyatin fid dunya ariyatan fil akhirah.
Maha suci Allah, fitnah apa yang diturunkan pada malam ini? Rahmat apa yang diturunkan pada malam ini? Siapa yang membangunkan wanita-wanita penghuni kamar? Ya Tuhan, betapa banyak wanita yang menutupi aurat dunia, tetapi mereka di akhirat telanjang. Akan terjadi fitnah menjelang hari kiamat ini tadi. Fitnah-fitnah ini sudah mulai tampak. Maka orang-orang yang istiqomah menjaga keimanan, istiqomah berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, ini seperti orang yang menggenggam batu bara, batu bara yang menyala. Maka berat sekali. Cuma alhamdulillah kita masih hidup di kalangan yang Islamnya masih kuat. Bayangkan kalau dengan saudara-saudara kita yang ada di India sekarang, Pak, itu pemerintahnya sudah Masya Allah begitu biadab mereka, memusuhi Islam, sampai mengeluarkan keputusan melarang wanita-wanita di sana untuk memakai jilbab. Kemarin videonya itu muslimah kita lewat di jalan disirami banyak kepelayung. Bahkan beberapa bulan yang lalu itu kan sampai ada sing Masya Allah saudara muslim kita di Gayepuk itu tengah Maka kalau kita yang kondisinya jauh dari sana, doa kita yang ditunggu oleh mereka. Doa inilah senjata utama orang-orang yang beriman. Tidak ada yang mampu merubah takdir kecuali dengan doa. Maka setiap habis sholat selipkan doa kita. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi India, fi Palestina, fi Suria. Kita doakan mereka. Kalau tidak bisa bahasa Arab, paling tidak dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, tolong lindungi, tolonglah saudara-saudara kami seiman, seagama di tempat-tempat di mana mereka saat ini sedang dizalimi. Ini loh, seorang mukmin sejati itu, ya, mereka yuhibbu nafsihi ma yuhibbu ahihi. Mereka mencintai dirinya, ya, seperti halnya dia mencintai saudaranya. Itu jangan pernah terlepas dari doa-doa kita. Dan Allah, pertolongan Allah itu dekat. Pertolongan Allah itu dekat. Kita harus yakin. Dalam salah satu hadis dikatakan setiap 100 tahun sekali itu akan terjadi kebangkitan Islam. Kalau kita lihat runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani itu 1924. Ketika Mustafa Kamal Atatürk bekerja sama dengan pemerintahan Inggris itu ya, untuk meruntuhkan kekhalifahan saat itu. Dan kalau kita baca buku-buku sejarah, Turki itu menyokong, Pak, membantu para mujahid-mujahid kita, pejuang-pejuang kita pada saat perjuangan merebut kemerdekaan. Itu Turki bantu. Makanya 1924 Turki Utsmani runtuh. Kalau hadisnya Nabi itu 100 tahun, maka mugi-mugi 2024
4 sudah dekat. Bahwa kita tidak tahu dari mana nanti kebangkitan Islam itu akan kembali muncul. Karena ketika Islam yang berkuasa, rahmatan lil alamin, Pak. Yang minoritas terayomi, terlindungi. Tapi kalau Islam itu minoritas, kayak di Uighur, Pak. Saudara-saudara kita di Uighur, Masya Allah, tidak boleh jilbab, tidak boleh ada Quran, tidak boleh ada bacaan Quran, masjid ditutup, tidak boleh sholat. Para lelaki banyak yang ditangkap, dimasukkan di kem-kem itu. Penyiksaan terjadi di sana. Tapi coba kita menengok kembali ke sejarah ketika Muhammad Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel ya. Apa yang dikatakan Muhammad Al-Fatih? Semua yang ada di sini, yang ada di Konstantin, yang Nasrani, kita tidak memaksa kalian pindah ke Islam. Tetaplah menjalankan agama sesuai aja agama kalian. Dilindungi oleh Muhammad Al-Fatih. Tapi kita saksikan bagaimana ketika Andalusia, Spanyol itu runtuh. Pilihannya 2. Penduduk Andalus pindah agama atau keluar dari Spanyol. Kalau tetap bersikuku dengan Islam dan tetap tinggal di Spanyol, penyiksaan yang akan dirasakan. Dan ini kita berdoa, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, bangkitkan kemuliaan Islam dan umat Islam itu sendiri. Mudah-mudahan. Mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ini janji Allah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Maka mari kita jadikan Quran ini sebagai sesuatu yang dekat dengan kita setiap hari. Aktivitas kita jangan sampai lepas dari Quran. Monggo sekali-kali khatam terjemah, Pak. Kalau kita khatam lafaz kan sering. Cobalah dalam tahun ini 2022 ini kita khatam terjemah. Atau Ramadan nanti saya harus bisa khatam terjemah. Berapa apa dibaca terjemahnya itu? Masya Allah, luar biasa, Pak. Seluruh aspek kehidupan ada dalam Al-Quran. Seluruh permasalahan Allah berikan solusinya dalam Al-Quran. Makanya aku tinggalkan kepadamu 2 perkara, kata Nabi, in tamasaktum bihima lan tudillu abada. Jika kamu berpegang teguh terhadap keduanya, kamu tidak akan tersesat selamanya. Apa? Kitabullah wa sunnati Rasulullah. Maka mari kita galakkan terus, kita syiarkan terus dakwah kita ya, melalui sarana dakwah di Masjid Al-Mahdi. Kita ajak saudara kita, tetangga kita untuk sama-sama berbenah, sama-sama terus memperbaiki diri, sama-sama menguatkan iman kita, sehingga ukhuwah ini akan senantiasa kuat dan Islam itu akan senantiasa tegak. Mudah-mudahan yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini senantiasa mampu menguatkan keimanan kita, mengokohkan, memperteguh keimanan kita di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Semoga kita tidak terpengaruh dan kita tetap istiqomah berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, istiqomah memperjuangkan agama Allah hingga akhir hayat kelak. Allah wafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.